Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Priya Madani dengan NIM 2017 404034 dari kelas 5 TPIA. Di sini saya akan membuat sebuah video yang berisi tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW masih hidup, lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir pada masa Bani Umayyah. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah sejarah pendidikan Islam dosen Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Terima kasih. So, let's get it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bunga Priya Madani. Di sini saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu sejarah pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, pendidikan Islam dilaksanakan pada dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah, sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Pelaksanaan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Sebelum Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Rasulullah SAW berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan masyarakat lingkungannya, tetapi tidak larut ke dalam kondisi dan keadaan lingkungannya. Dengan potensi fitrahnya yang luar biasa, ia mampu mempertahankan keseimbangan dirinya untuk tidak terbawa arus budaya masyarakatnya. Rasulullah mampu menemukan mutiara-mutiara Ibrahim yang sudah tenggelam dalam lumpur budaya masyarakatnya. Di antara tradisi yang terdapat dalam masyarakat yang merupakan warisan Ibrahim adalah tradisi berhalwat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bertapa dan berdoa, mengharapkan diberi rezeki dan pengetahuan. Muhammad SAW sering melakukan halwat untuk mendapatkan petunjuk dan kebenaran dari Tuhan. Tempat berhalwat Rasulullah adalah di Gua Hira, dan di sanalah ia mendapatkan petunjuk dan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan turunnya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setiap kali beliau menerima wahyu, segera ia sampaikan kepada umatnya disertai dengan penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh pengamalannya. Disinilah awal pelaksanaan pendidikan Islam. Rasulullah SAW melaksanakan pendidikan Islam di Mekah secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan dakwah yang dilakukannya. Tahap yang pertama, pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah turun ayat-ayat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan risalahnya dengan sembunyi-sembunyi dan ditunjukkan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Dan yang pertama menerima seruan itu adalah keluarga di dalam rumahnya sendiri yang terdiri dari istri beliau, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Usaha berikutnya adalah ditunjukkan kepada sahabatnya yang paling dekat dan paling dipercaya, antara lain adalah Abu Bakar. Dan sesudah Abu Bakar, ditunjukkan kepada sahabat-sahabat lainnya, dan mereka dikenal Al-Sabiqun Al-Awwalun. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Nabi SAW, dan yang menjadi gurunya adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Caranya adalah dengan memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan baik yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti yang luhur maupun ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, tahayul, dan kufarat. Di samping rumah Rasulullah SAW digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan, juga dilaksanakan di rumah Al-Aqram bin Al-Arqam. Tahap yang kedua, menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru ini. Seruan ini ditunjukkan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib. Sebagian di antara menyambutnya dengan baik dan sebagian yang lain menolaknya, antara lain seperti Abu Lahab,
paman Nabi Muhammad SAW sendiri beserta istrinya. Tahap 3, seruan dan ajakan umum. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 disebutkan, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Setelah perintah Allah ini sampai kepada Rasulullah, maka beliau mulai menyeru dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk masuk Islam, baik ia bangsawan, hamba sahaya, orang kaya, orang miskin, maupun pedagang, baik orang-orang Mekah maupun orang luar Mekah. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya, pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru di dunia yang berdasarkan pada wahyu. Wahyu secara berurutan turun selama periode Madinah. Kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran adalah menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkannya. Nabi sering mengadakan ulangan-ulangan dalam pembacaan Al-Quran, yaitu dalam sholat, dalam pidato, dalam pelajaran-pelajaran, dan lain-lain kesempatan. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam pada masa itu dalam rangka pendidikan sosial dan politik selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk dari wahyu-wahyu. Lembaga pendidikan Islam di zaman Rasulullah. Lembaga pendidikan Islam yang dimaksud dalam video ini adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Tempat berlangsungnya pendidikan Islam adalah yang pertama di rumah. Mahmud Yunus mengatakan bahwa tempat pendidikan Islam yang pertama adalah sejarah pendidikan Islam adalah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang kedua, masjid. Pendidikan dalam Islam erat sekali hubungannya dengan masjid. Kaum muslimin telah memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan sebagainya, lembaga pendidikan keagamaan di mana dipelajari kaidah-kaidah Islam, hukum-hukum agama, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kutab. Kutab, tempat sekolah anak-anak, sudah ada di negeri Arab sebelum datangnya Islam, namun belum dikenal secara luas. Kutab ini awalnya sebagai tempat belajar, menulis, dan membaca. Main poin yang kedua, sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634. Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar ini adalah sama dengan pendidikan Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi, baik materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat. Yang ketiga, pendidikan ibadah, seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang keempat, kesehatan, seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Menurut Ahmad Shalbi, lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan khutab. Khutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya, Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah.
sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasulullah yang terdekat. Lembaga pendidikan Islam adalah masjid. Masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, sebagai sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tahun 634 sampai 644. Abu Bakar setelah menyaksikan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin setelah Nabi wafat, berdasarkan hal inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Dengan meluasnya wilayah Islam yang mengakibatkan meluas pula kehidupan dalam sejarah bidang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian, sehingga dalam hal ini diperlukan pendidikan. Pada masa Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pendidikan pada masa Umar ini lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Pada masa ini, tuntutan untuk belajar bahasa Arab sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Yang ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 664 sampai 656. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasul yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Umar bin Khattab diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Proses pelaksanaan pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini lebih ringan dan mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang menuntut dan belajar Islam, dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. Sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa Utsman bin Affan diserahkan umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian, para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun 656 sampai 661. Pada masa Ali bin Abi Thalib telah terjadi pemberontakan, sehingga di masa ini dia berkuasa, pemerintahannya tidak stabil. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu, Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, sebab keseluruhan perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh beda dengan masa Nabi yang menekan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Kemajuan dalam bidang pendidikan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah berkaitan erat dengan stabilnya situasi politik dalam negeri pemerintahan Islam yang dikendalikan oleh dinasti Bani Umayyah. Dalam negara yang stabil, perhatian kaum muslimin diarahkan untuk membangun peradaban, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hal ini tidak lain karena adanya hubungan atau persentuhan dan kontak budaya dengan bangsa-bangsa lain yang telah ditaklukkan. Perhatian terhadap ilmu-ilmu lisaniyah seperti ilmu bahasa, sastra, nahwu, balaghah, serta ilmu-ilmu agama yang sudah tumbuh dengan subur dan dipelihara dengan sungguh-sungguh. Kedudukan ilmu yang berasal dari dalam lebih tinggi nilainya bagi mereka dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang berasal dari luar Islam.
Sebab itu, masa Bani Umayyah ini terkenal dengan fanatisme Arab dan fanatisme Islam. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, pelaksanaan pendidikan Islam semakin meningkat dari masa sebelumnya. Kalau pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam dilaksanakan di kutab, di rumah-rumah, dan di masjid, maka pada masa dinasti Bani Umayyah, penguasa dinasti ini sering menyelenggarakan majelis-majelis keilmuan. Syalabi menjelaskan bahwa khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, sering menyelenggarakan majelis dengan mengundang ulama, sastrawan, dan ahli sejarah untuk menerangkan kepada khalifah sejarah bangsa Arab melalui syair-syair Arab, cerita-cerita Persia, dan sistem pemerintahan dan administrasi kerajaan Persia. Usaha ini mendorong perkembangan syair-syair Arab dan muncul buku Akbar al-Madin, buku tentang raja-raja dan sejarah orang-orang kuno. Pada masa ini sudah mulai ada perhatian terhadap pembidangan ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Di bidang hadis, muncul seorang ahli hadis seperti Hasan Basri. Dalam bidang fikih, muncul seorang ahli fikih, Ibnu Syihab al-Zuhri. Di bidang ilmu kalam, muncul nama Wasil bin Atta sebagai pendiri aliran Mu'tazilah yang muncul sebagai reaksi dari aliran Khawarij dan Mu'ji'ah yang telah berkembang pada masa itu. Di samping itu, berkembang juga bahasa Arab. Kecenderungan untuk memahami Al-Quran dan ajaran Islam lainnya membuat orang-orang yang ditaklukkan umat Islam membutuhkan bahasa Arab. Dan banyaknya orang-orang non-Arab yang menimbulkan dialek-dialek yang bisa merusak bahasa Arab mendorong umat Islam untuk mengembangkan bahasa Arab. Faktor-faktor ini menyebabkan besarnya tuntutan mempelajari bahasa Arab sehingga lahirlah ilmu bahasa Arab. Tokoh-tokohnya yang terkenal antara lain Abu al-Aswad al-Du'aili dan Sibawayh dan al-Sibawayh. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.